wabarakatuh. Saya Rahma Yuniarti, guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kementerian Agama di Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut adalah pelaksanaan uji kinerja pembelajaran secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu mulai saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun masih dengan daring. Semoga segera bisa kita bertatap muka supaya kegiatan belajar mengajarnya menjadi lebih nyaman, menjadi lebih interaktif karena bisa langsung bertatap muka. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, agar kegiatan kita mendapat keberkahan dan mendapat manfaat, mari kita mulai dulu dengan doa. Boleh minta tolong Najir untuk memimpin doanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih Najir. Yang sudah hadir ada 11, berarti ada 4 orang lagi yang belum hadir ya. Yang sudah izin ke Ibu ada Najwa, katanya vaksin. Bagaimana dengan Siva, Eka, dan Wahyu? Wahyu vaksin, Ada kabarnya? Bu. Wahyu vaksin, Bu. Vaksin kedua, izin vaksin. Oke, baik. Berarti untuk Najwa, Wahyu, Siva, dan Eka izin vaksin ya? Iya, Bu. Baik. Nah, supaya kegiatan belajarnya lebih semangat, kita mulai dengan cek semangat paginya dulu sepertinya ini. Jangan loyo, ini loh Senin, harus semangat semuanya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu supaya semakin semangat. Ayo, tepuk tangannya mana? Baik. Nah, sebelumnya harus tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat belajar supaya kegiatan belajarnya jadi lebih ramai nih. Sudah seminggu yang lalu terakhir kita bertemu. Hari ini pertemuan kita masih akan membahas tentang cerpen. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Baik. Nah, masih membahas cerpen. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas si cerpen ini. Adakah yang masih ingat pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Membahas cerpen ini tentang apa? Milda, Bu. Boleh Milda, silakan. Mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, Bu. Mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Betul. Adakah lagi yang ingat nilai apa saja yang sudah kita bahas? Ulun, Bu. Nilai Boleh, silakan Muna. nilai moral, ekonomi, dan lain-lain. Nilai sosial, moral, ekonomi, dan lain-lain. Baik. Nih. Apa yang dimaksud dengan nilai? Ulun, Bu. Boleh, Nilai silakan. itu sesuatu yang penting, berguna, bermanfaat bagi manusia. Nilai itu sesuatu yang penting, yang berguna, yang bermanfaat bagi manusia yang disampaikan di dalam cerpen tersebut. Jadi ketika kita membaca sebuah cerpen, kita bisa mengetahui pelajaran apa saja yang ada di dalam cerita. Ini dia, di pelajaran sebelumnya ada nilai-nilai dalam cerpen yang seperti sudah disampaikan Muna tadi. Nah, di pelajaran hari ini kita akan membahas analisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian untuk KD keterampilannya mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Tujuan pembelajarannya
Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, itu yang pertama. Kemudian menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Dan untuk keterampilannya, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, serta menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek. Nah, tapi untuk kegiatan hari ini, di keterampilannya kita cuma akan menentukan topik dalam kehidupan cerita pendeknya sebagai acuan untuk membuat cerpen di pertemuan berikutnya. Tuh. Kemudian, kira-kira adakah yang sudah bisa menebak hari ini kegiatan belajar kita apa dengan KD yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, Bu. ya Najir silakan. Unsur intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Iya, betul sekali Najir. Hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, ada lagi yang lain? Belum, Bu. Ya, Fajar Membahas silakan. struktur dan kebahasaan cerpen juga, Bu. Struktur dan kebahasaan. Membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Iya, boleh. Nah, ini. Untuk alur pembelajaran kita. Kalian akan melakukan seperti biasa, dimulai dengan pengamatan dulu. Kemudian ada sedikit teori yang akan kita bahas bersama. Silahkan bertanya jawab nanti untuk mengingat lagi. Karena materi cerpen ini adalah materi yang sudah disampaikan waktu kalian berada di kelas 9 SMP atau MTS yang lalu. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran dan kesimpulan. Nah, kita mulai dengan mengamati satu cerpen yang judulnya adalah Dilarang Mencintai Bunga karya Kunto Wijoyo. Ada yang mau membacakan teks cerpennya? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Boleh, silakan Mbak Dewi. Yang lain simak ya. Ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun mengajukan permohonan. Katanya supaya aku mengenal hidup lebih luas dan tidak terkurung dalam lingkungan dusun yang sempit. Sehari setelah kami pindah, ayah sudah mulai bekerja dan sore hari baru ia kembali. Ayahku tampak lebih segar. Sekarang badannya tinggi, besar, dan kukuh. Tidak terlelahkan oleh kerja apapun. Bukan main, senang hati ayah mendapatkan pekerjaan di kota. Nah, kira-kira dari cerpen yang sudah dibacakan Mbak Dewi tadi, adakah unsur yang dominan yang sudah bisa kalian temukan? Saya, Bu. Boleh, Ranita, silakan. Latar, Bu. Di awal sudah disebutkan latar tempat, waktu, dan suasana pindah ke kota, lingkungan dusun, sore hari, serta suasana senang. Iya, betul sekali Ranita. Latar tempat yang sudah bisa terlihat di sana. Ada lagi? Belum, Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Mbak Dewi atau Rizky? Ada penokoh. Ya, Mbak Dewi. Ada penokohan, Bu. Siapa tokohnya? Sepertinya aku sebagai tokoh utama di sana. Kemudian ada penggambaran langsung tokoh ayah, ada ibu dan kakek. Betul sekali Mbak Dewi. Tokoh yang langsung diuraikan di sana. Ada tokoh si aku, kemudian penggambaran secara langsung bagaimana ayah dan ibu. Adakah lagi yang dominan di sana? Kayaknya Bu, karena pengisahan runtut dari awal. Seperti apa Bunga? Bu, karena runtut dari awal. Baik, Bunga menggambarkan alurnya. Alurnya sepertinya maju karena pusat penceritaannya runtut dari awal. Baik. Nah, tadi sudah menemukan latar yang pertama. Kemudian yang kedua, Badawi juga menemukan penokohan. Lalu Bunga menemukan di sini adalah alurnya. Adakah lagi? Ada, Bu. Ya, siapa Milda? Silakan. Amanat atau pesan dari cerpennya dalam hidup berumah tangga harus saling mengenal baik. Jangan mudah percaya isu yang belum tentu benar keadaannya. Baik, Milda menemukan amanat di sini. Rizky, ada yang mau disampaikan karena mikrofonnya masih hidup? Berarti amanat tadi juga bisa jadi nilai moral dan sosial ya, Bu?
Oh iya, betul sekali Rifki. Amanat yang disampaikan Milda tadi bisa menjadi nilai moral dan sosial. Baik, berarti dari cerpen yang sudah dibacakannya Badawi tadi, walaupun cerpennya singkat, tapi ternyata ada banyak unsur yang bisa ditemukan ya. Unsur apa yang sudah kalian sebutkan tadi? Ada yang menyebutkan latar, ada yang menyebutkan penokohan, kemudian ada alur, amanat, sampai nilai. Ini, nah, yang sudah kalian sampaikan tadi masuk di dalam bagian unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Masih ingatkah apa yang dimaksud unsur intrinsik dan ekstrinsik ini? Ini kan pelajaran yang lalu, kita cuma mengulang aja nih. Dari Dalam cerpen, cerpennya, Bu. iya betul. Sedangkan si ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar cerpen. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi, unsur pembangunan itu bukan hanya unsur intrinsik dan ekstrinsik, tapi ada unsur struktur cerpennya dan kebahasaan cerpen. Nah, ini yang tadi sudah kalian uraikan. Ada yang menyebutkan alur, ada yang menyebutkan penokohan, ada yang menyebutkan amanat. Itu masuk dalam unsur intrinsik. Berikutnya lagi, nah di unsur ekstrinsik itu isinya apa saja? Ada latar belakang masyarakat, nilai kehidupan, dan latar belakang pengarang. Yang sudah disampaikan Rifki tadi adalah termasuk di dalam nilai-nilai kehidupan ekstrinsiknya. Nah, berikutnya ada struktur cerpen. Bagian dari cerpen, Bu? Itu. Iya, struktur cerpennya itu terdiri dari ada yang disebut abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Jadi struktur cerpen ini bisa dilihat dari alurnya, urutan alurnya, dari bagaimana jalan cerita di dalam cerpen tersebut. Nah, jadi ada dua istilah di sini. Ada yang menyebut dengan nama langsung pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Makanya dari PPT ini Ibu tulis ada dua istilah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena memang berbeda penyebutannya, tapi maknanya tetap sama. Berikutnya, ini adalah unsur kebahasaannya. Ada yang menyebutkan keterangan waktu atau konjungsi kronologis, kemudian verb aksi, kalimat langsungnya, dan yang terakhir dialog atau tuturan langsung. Baik, apakah teori-teori ini memang benar adanya? Kita akan buat pembuktiannya. Nah, ini setelah ini kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Tugas kelompoknya adalah menganalisis unsur pembangun cerpen, struktur, dan kaidah, serta membuat kerangka cerpennya. Nah, kerangka cerpen ini tadi yang Ibu sampaikan adalah bagian dari KD keterampilan. Berikutnya, cerpen yang disediakan ada di LKPD. LKPD, cerpen, dan materi ini sudah Ibu sediakan juga di e-learning madrasah kita. Bisa kalian lihat di sana, bisa sekalian diunduh. Silakan diskusikan isi cerpennya, kemudian menuangkan hasil diskusinya pada LKPD yang sudah ada. Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu baru ada diskusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Apa guys? Nampak sudah Kelihatan. kelihatan. Kelihatan lah. Bentar lah, aku ke atas kan dulu. Bentar. Bentar. Nah, ini tugasnya, guys. Kalau, nah, itu tugasnya. Untuk kelompok 1 dapat cerpen yang judulnya Buaya Muara ya. Ibu. Ya, silakan. Nah, guys, berarti kita baca dulu cerpennya. Hanya nih, tentukan unsur-unsur ceritanya.
Imam. Tokohnya siapa lagi? Ayo, Pokoknya ada Ramli, ada Pansyah. Ansyah. Lagi. Nama Ramli. Sudah lah. Rosita lah. Rosita. Terus Mariam. Humairah. Humairah. Nah, latarnya ada latar apa aja? Tempat. Kita ambil salah satu nih. Latar itu kan ada 3, latar tempat, suasana, dan waktu. Pilih salah satu dari itu apa? Supaya jangan panjang. Waktu aja gitu. Ya Allah, waktu pendek. Keterangan latar tempat kah? Aja waktu aja. Latar tempat ya kah? Waktu hidup juga. Suasana hidup ya, suasana. Suaraku kededak. Waktu tuh. Waktu maghrib menjelang. Suasana. Oke. Itu suasana. Latar aja Ki, bagus latar. Maghrib menjelang Ramli baru tiba rumah itu suasana. Suasana lah. Nah. Habis itu, ininya maghrib menjelang. Maghrib. Baik, sudah mulai berkumpul lagi? Bagaimana kelompok 1 hasil diskusinya? Ya, Bu. Sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, sudah disiapkan untuk presentasinya? Siap, Bu, insya Allah. Karena kelompok 2 yang lebih awal selesai, jadi kita persilakan untuk kelompok 2 dulu untuk melakukan presentasinya. Silakan. Kami dulu enggak, Bu? Iya. Oke, bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu di sini ada, silakan perkenalkan namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi. Langsung, cepat aja. Saya Ayunika. Ya. Nama saya Citra Rizkita. Saya Fajar Rahman. Saya Maulana Rizky. Saya Sri Ranita. Oke, silakan presentasinya kelompok 2. Nah, Judul jadi cerpennya? judul cerpen yang Ibu berikan semalam itu Mari Kita Jalan Bersama. Setelah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek yang ada pada cerpen tersebut, kami dapat menyimpulkan dan melaporkan hasil diskusi kelompok kami dalam format berikut ini. Kami mendapatkan unsur intrinsik cerpen, yaitu, silakan ke urutannya. Wait. Badawi, silakan membaca tema. Silakan Badawi. Ya, ada jaringannya masih. Suara kamu terdengar. Kabar. Untuk tema paparan yang ada kesabaran yang berbuah manis. Untuk kutipannya tidak ada. Amannya, silakan Fajar. Yang ada di dalam cerpen tersebut, paparannya adalah sopan santun dan menghormati orang tua adalah modal hidup bahagia. Dan jangan berprasangka buruk dengan orang lain. Kutipannya, Mama sudah sakit-sakitan, Abah juga tidak terlalu sehat. Apalagi yang mereka harap selain aku. Untuk penokohan ada Ramli, Pansyah, Mama Ramli, Rosita, Mariam, dan Humairah. Nah, untuk latar, kami padahal mendapatkan 3 latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya membaca latar suasana. Silakan Citra. Suasana yaitu maghrib menjelang, Ramli baru tiba di rumah setelah dia mandi dan berganti pakaian. Sirene buka puasa terdengar. Untuk alur pada cerpen tersebut menggunakan alur maju.
Bukti kutipannya, awal cerita dimulai dengan penggambaran umum tokoh Ramli, kemudian menguraikan pertemuan dengan Humairah yang membuatnya tertarik hingga diakhiri dengan pernikahan keduanya. Terdengar? Halo? Latar belakang sosial, ekonomi, dan religi. Yang diambil religi yaitu buka puasa berlangsung santai, setelah itu mereka sholat maghrib berjamaah. Ramli kemudian pergi ke Langgar untuk sholat isya dan tarawih. Nah, itu merupakan unsur intrinsik pada cerpen tersebut. Setelah ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang struktur cerpen. Iya, silakan. Cerpen pertama yaitu ada pengenalan cerita. Silakan Fajar Rahman. Halo. Pengenalan cerita yang ada di cerpen tersebut ada di paragraf pertama. Ramli bergegas membereskan dagangannya di timur laut. Mendung telah menyapu rata permukaan langit. Angin dingin membawa gerimis. Ayo Ramli, kita harus cepat. Sebentar lagi turun hujan. Pansya, rekan seperjuangan sesama pedagang baju, mengajar pasar, membantunya merapikan pakaian ke dalam karung-karung yang sudah disiapkan. Tepat ketika seluruh baju itu sudah masuk ke dalam karung, hujan turun dengan deras. Mereka berteduh di teras rumah tempat mereka menumpang berjualan. Untuk pengungkapan peristiwanya, kutipannya Ramadan 1435 Hijriah menjelang pasar penuh sesak. Ramli sudah mandi peluh semenjak menggelar dagangannya. Tak sedikit pun dia sempat istirahat. Pembeli seakan tak berhenti-henti dari jauh. Pansya yang juga melayani pembeli tersenyum melihat Ramli. Pansya dibantu istrinya jadi lebih santai. Berapa baju gamis ini, Man? Suara merdu seorang perempuan menyita perhatian Ramli yang sedang asyik melayani seorang ibu. Selanjutnya, ada struktur menuju konflik. Bukti kutipannya, berapa harganya Kak? Mendadak panggilan Man menjadi Kak. Mungkin perempuan itu baru menyadari bahwa Ramli masih muda. Ia memang usia Ramli baru 22 tahun. Baru setahun yang lalu lulus dari pesantren Darussalam Martaqwa. Selanjutnya Badawi. Baik, ini adalah kerangka cerpen yang dibuat oleh kelompok 2 ya. Topik menariknya tentang cinta remaja, masih tentang keseharian. Baik, sebelum ditanggapi beri aplaus dulu untuk presentasi dari kelompok 1, silakan. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Boleh Maulana Rizky menutup share screen-nya supaya kelompok 1 bisa membagi share screen presentasi kelompok mereka. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1. Ya, Bu. Izin untuk salin screen, Bu. Ya, silakan. Mungkin untuk perkenalan bisa langsung disebutkan oleh salah satunya saja, sebutkan semua karena iya setelah ini kita akan ada evaluasi dengan kuisis lagi soalnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi. Nama-nama kelompok ada Bunga Putri Maharani, ada saya sendiri Milda Hidayanti, ada Muhammad Najir, ada Munawarah sama Rifki Kamil, Bu. Ya. Dan presentasi ini kami ambil dari cerpen yang Pian berikan tadi di e-learning, yang judulnya Buaya Muara, cerpen dari Hatmiyati Mas Yudi, Bu. Iya, silakan. Bagaimanakah analisis dari kelompok yang kalian? Yang pertama, analisis unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur ceritanya, pertama itu ada tema. Untuk paparannya itu
untuk cerpen yang tadi kami baca itu tentang dendam dan kutipannya terdapat pada sekejap mata itu sayu, tetapi kembali menjadi bara. Baru Irwan masih ada Salman, Jali, Ipan, Rusli, dan Darto. Namun Irwanlah penyebabnya, jadi dia yang pertama. Itu Bu. Selanjutnya yang B ada amanat. Dari cerpen yang kami analisis tadi dapat kami ambil amanatnya, yaitu janganlah menjadi orang yang pendendam. Sesakit apapun masa lalu yang dilalui, balaslah setiap kejahatan seseorang dengan kebaikan, dan berpikirlah 2 kali sebelum melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya yang membacakan unsur-unsur cerita untuk penokohan bisa Najir, Bu. Boleh, silahkan. Ada Najirnya. Pada unsur-unsur cerita, paparan yang terhadap penokohan pertama Maradina, penokohannya pendendam. Yang kedua Ibu Mara, lemah lembut pemaaf. Yang ketiga Irwan, Jali, Darto, dan Salman Rusli, anak makelar tanah, jahat dan penakut. Masyarakat atau para warga termasuk Haji Ridwan, bijaksana. Salman, menyesali kesalahan. Yang keempat, pawang buaya, yaitu pengertian pemberani. Bukti pada kutipannya adalah ketika ayahnya meninggal karena sakit hati akibat anak gadisnya dinodai, Mardina semakin meradang. Sakit hatinya semakin lengkap, namun tetapi dikuncinya mulut rapat-rapat, biar pelaku ini yang sendiri yang membereskannya. Yang kedua, makanlah Mara. Suara ibu sepelan angin yang lewat di depan Mara. Anakku, tolong akhiri semua ini. Kasihanilah ayahmu, menenekmu. Mereka tidak suka kalau kamu melakukan ini semua. Yang ketiga, anakku, ibu mohon cukup nak, cukup. Mari kita hapuskan segala dendam di hatimu. Baik, itu untuk tokoh Ibu dan Mara. Yang lainnya, Salman dan Darto menghampiri kerangkeng tempat Maradina dikurung. Mara, maafkan kami bersalah. Jangan hukum kami, kasihanilah kami. Suara Darto pelan. Pak Darto, jangan sembarang Pak. Kita semua tahu Maradina dalam kerangkeng dia telah gila, dan itu terjadi setelah dia diperkosa di tepi hutan kampung kita. Apa daya perempuan yang sudah gila. Baik, untuk latar mungkin perwakilan aja satu-satu. Latar tempat satu, suasana satu. Oke, silakan. Untuk latar yang mewakili Muna, Bu. Ya, silakan Muna. Latar ada tempat, waktu, dan suasana, dan sudut pandang orang ketiga. Saya mengambil latar suasana, yaitu untuk latar suasana mencekam, menegangkan, sedih, terkejut, dan ketakutan. Mohon maaf Ibu potong sebentar. Sepertinya yang sudut pandang orang ketiga itu salah kolom ya? Bu, tadi kata Oh iya. Maaf, Bu. Iya. Yaitu pada kutipan, Maradina menatap bintang yang bertender di gelap malam. Kampung sunyi senyap, rapat berakhir tanpa keputusan jelas. Darto berjalan dengan Salman, mereka melewati kerangkeng Maradina yang diterangi dengan sebuah lampu teplok. Maradina sedang duduk, siluetnya bergerak di bayangan lampu. Melewati jalan-jalan kota, kecamatan yang lenggang, dan memasuki desa muara sampai ke ujung. Di hutan itulah, sekitar 1 jam, Irwan memandangi Maradina yang pulas tak berdaya. Sampai akhirnya dia memanggil kawan-kawannya dan mereka telah menggilirnya bergantian. Malam gerhana bulan total gelap serupa gulita yang pekat. Iya, baik. Sudah mewakili semua tempat, waktu, dan suasana. Baik, silakan. Untuk Selanjutnya. alur, Rifki, silakan baca. Jadi, Suaranya. Mungkin diganti yang lain. Pada alur tidak yaitu campuran. Buktinya, awal cerita tentang kematian salah satu warga yang disambar buaya. Kemudian menceritakan awal penyebab dan ditutup dengan cerita tokoh utama yang mengakhiri dendamnya. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ya. Silakan Rifki, gaya bahasa.
Untuk gaya bahasa, tiba-tiba ketukan di pintu, sederas air hujan yang dari langit. Terusnya bertangguk, mata itu menatap yang tengah, karena Marina sedang duduk menghadapi nasi dan segelas air minum. Ibu diam tanpa suara. Selanjutnya ada mata Marina berkilat, serupa berlian yang baru dibersihkan dari lumpur. Untuk latar belakang ini tugasnya dari Bunga silahkan Bung. Ada paparannya sosial budaya dan agama. Buktinya Kepala Desa Kampung Muara memanggil keluarganya untuk mengadakan rapat. Yang kedua, ketika ayahnya meninggal karena sakit hati akibat anak gadisnya dinodai, Maradina semakin meradang. Baik, kalau kelompok 2 tadi, mohon maaf, kelompok 2 tadi temanya tentang percintaan remaja, kelompok 1 mengambil topik tentang cita-cita. Baik. Ya, jadi inilah yang akan menjadi pedoman kalian untuk membuat cerpen berikutnya nanti di rumah untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, silakan ditutup dulu untuk presentasi dari kelompok 1, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan. Salah hilap mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kan dikerjakan secara kelompok, berikutnya setelah ini Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian masing-masing. Jadi setelah ini kita akan beralih ke linguisis. Linguisisnya akan Ibu kirimkan di kolom chat ya, sebentar. Silahkan kalian masuk di linguisisnya. Kemudian di sana ada 10 soal yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan, sudah ada? Nah, kira-kira dari kegiatan belajar kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Ya, Una? Yaitu struktur cerpen dapat dilihat dari alur yang digunakan, pengarang dalam cerita. Struktur cerpennya bisa dilihat dari alur yang digunakan pengarang dalam cerita. Baik, ada lagi yang lain? Unsur ekstrinsik yang paling mudah ditemukan adalah nilai. Baik, Ranita. Unsur ekstrinsik yang paling gampang ditemukan adalah nilai dalam cerita. Adakah lagi? Ulun, Bu. Ya, silakan Ainita. Dengan menentukan topik dan membuat kerangka-karangan akan memudahkan kita untuk merangkai cerpen dengan baik. Baik, tugas terakhir di kelompok tadi ya, dengan membuat topik dari cerpennya dan kerangka-karangannya mungkin akan memudahkan ketika nanti kalian akan membuat cerpennya. Baik, adakah lagi sebagai penutup, apa kira-kira manfaat dari kegiatan belajar kita hari ini? Fajar, sudah menghidupkan mikrofon, silakan. Dengan memahami isi cerpen, kita bisa jadi terinspirasi dari kisah hidup tokoh itu. Iya, betul sekali. Dengan memahami isi cerita yang di dalam cerpen, kita mungkin bisa terinspirasi dari cerita hidup tokohnya. Seperti 2 cerpen yang sudah kalian bahas hari ini. Yang satu tentang percintaan remaja, yang satu lagi tentang percintaan tapi agak horor sedikit ya, karena dia akhirnya menjadi buaya. Baik, 2 cerpen yang sudah kalian bahas itu dari sastrawan Banjar, makanya masih banyak menggunakan bahasa daerah. Jadi memudahkan kalian untuk memahami seperti apa isi dari cerpen yang disampaikan. Baik, itulah hasil dari kegiatan belajar kita hari ini. Tapi di pertemuan berikutnya kita masih tetap akan membahas cerpen ini dan membahas cerpen yang sudah kalian buat dari topik yang sudah dibuat masing-masing kelompok tadi. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas KD untuk keterampilan. Ibu akan lihat seperti apakah cerpen hasil buatan kalian masing-masing.
Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Boleh kembali dipimpin oleh Najir, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma lam tanihi fardudhu alayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai kegiatan belajar kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingatkan, kita masih membahas cerpen. Silahkan setelah ini kalian berkreasi, menghayalkan kira-kira isi cerpen yang akan kalian buat itu penggambaran dari kerangka yang sudah dibuat tadi seperti apa. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap harus semangat. Semoga kita segera bertemu tatap muka supaya kegiatan belajarnya kembali lebih interaktif. Karena dengan tatap maya ini agak sedikit terkendala kegiatan belajar kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.